Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai teks prosedur, bukan? Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi selanjutnya ya, yaitu mengenai teks eksplanasi. Sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Silakan tonton video ini sampai selesai ya. Pokoknya jangan di skip dulu, supaya informasi yang kamu dapatkan tidak terpotong. Setuju? One, two, three, come on! Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Fenomena atau peristiwa tersebut seperti hujan deras, gempa bumi, gerhana bulan, dan lain sebagainya. Selain itu, pasti kita juga sering mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial serta budaya, bahkan peristiwa politik dan ekonomi, bukan? Entah itu peristiwa tawuran, lomba salah satu jenis olahraga, pemilihan kepala desa, dan lain sebagainya. Nah, semua informasi tentang peristiwa atau fenomena tersebut dapat disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Jadi, berdasarkan gambaran tadi, dapat kita tebak apa arti teks eksplanasi tersebut. Nah, teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Dengan teks eksplanasi, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara logis dan jelas. Karena dalam teks eksplanasi terdapat banyak fakta ataupun pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan kausalitas atau bahasa lainnya sebab akibat, yaitu tentu saja menurut penulisnya. Nah, tentu saja kalian sudah mulai tahu kan apa arti dan tujuan dari teks eksplanasi. Sekarang kita beralih kepada ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini ciri-cirinya ada 3 poin. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Mengenai struktur teks eksplanasi ini akan dibahas lengkapnya pada bagian selanjutnya ya. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta, ya. Dan yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan. Yap, sekarang kita sudah masuk ke dalam materi atau bagian struktur teks eksplanasi. Di sini struktur teks eksplanasi ada 3 poin ya. Yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga ulasan. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu identifikasi fenomena, yaitu bagian untuk mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Jadi, hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, maupun fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, proses kejadian, yaitu berisi tentang penggambaran rangkaian kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu.
Sedangkan rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas atau fase-fase kejadiannya berdasarkan hubungan sebab akibat. Paham? Sekarang masuk ke struktur yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ulasan. Ulasan merupakan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi itu penjabaran dari struktur teks eksplanasi. Saya harap kalian sudah mulai paham ya tentang struktur teks eksplanasi ini. Nah, pada bagian ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Di sini ada 5 poin ya. Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, banyak kata yang bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya. Yang kedua, dalam teks eksplanasi itu memiliki konjungsi kausalitas, misalnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Poin ketiga, memiliki konjungsi kronologis, atau bahasa lainnya berdasarkan hubungan waktu. Nah, contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Poin keempat, kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak. Misalnya, demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, dan lain-lain. Intinya, bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, karena yang dijelaskan berupa fenomena, tidak berbentuk personal. Nah, ini poin yang kelima ya. Banyak menggunakan kata teknis. Apa itu kata teknis? Yaitu peristilahan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Apabila topik kelahiran, istilah-istilah biologi muncul di sana. Begitupun jika topik tentang kesenian daerah, maka istilah-istilah kebudayaan yang sering muncul di sana. Bagaimana, sudah mulai paham? Setelah kamu belajar mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, serta kaidah kebahasaan teks eksplanasi, sekarang kita sudah mulai masuk ke poin langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, diharapkan setelah mengetahui poin-poin langkah-langkah ini, kalian bisa membuat atau menyusun teks eksplanasi ya. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, mencatat topik-topik apa saja yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Nah, yang kedua, menyusun kerangka teks, yaitu dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Ya. Yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi lengkap dan utuh, tentu saja sesuai dengan strukturnya. Dan yang keempat, menyunting teks eksplanasi. Tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks tersebut. Jadi, proses penyuntingan ini dapat menyempurnakan teks eksplanasi kalian supaya mudah dipahami. Seperti itu. Sudah paham semua kan? Baik, itu semua pembahasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pembelajaran teks eksplanasi. Jika kamu menganggap video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa berkomentar yang baik ya. Silakan tanya di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan jawab. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video lainnya juga ya.